sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Kok semakin ngacau aja ya presiden kita ini ya. Bahasa Arab saja ya, bahasa Inggris saja itu belum maksimal di sekolah-sekolah ya. Ini mau ditambah bahasa Prancis, bahasa Portugis, bahasa apalah ya. Kalau sekolah bahasa monggo ya silakan, tapi kalau untuk semua sekolah ya ini tidak masuk akal ini. Kalau saya lihat-lihat ya, memang presiden kita ini seperti nggak tahu apa yang mau dilakukan ya, nggak tahu apa yang mau diucapkan ya, sehingga selalu ngawur ya. Ya asbun aja ya. Jadi ya begitulah ya Presiden Indonesia saat ini. Terima kasih. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Saya tahu niat Bapak itu baik buat ningkatin kualitas pendidikan kita. Cuman saya mau bilang loh, itu semua butuh infrastruktur. Data terakhir yang saya baca, untuk mata pelajaran bahasa Inggris saja yang memang sudah diwajibkan di kurikulum kita sekarang, itu ada 90.000 lebih sekolah SD yang nggak punya guru bahasa Inggris, Pak. Apalagi kayak kemarin Bapak bilang mau bahasa Portugis lah, mau bahasa Mandarin lah, mau bahasa Arab lah. Emang bener sih Pak, mantap. Cuman ya yang manuk akal aja lah Pak. Prabowo ini berapa negara menolak kedatangan seorang Prabowo? Menolak karena apa? Mungkin ada salah satu yang berstatement beberapa negara tuh menolak karena seorang Prabowo jadi kacungnya Trump. Ada juga yang bilang bahwa Prabowo ditolak beberapa negara karena pelanggar HAM. Jadi di Indonesia itu presiden pelanggar HAM. Ya kan, orang melanggar HAM dijadiin presiden. Jangan melanggar HAM, koruptor aja jadiin menteri. Di Indonesia tuh begitu, koruptor dijadiin menteri. Presiden pelanggar HAM, orang pelanggar HAM melakukan pembunuhan, penculikan, dijadiin presiden. Negara ini kacau. Yang lebih kacau apanya? Yang milih. Yang lebih bodoh lagi yang milih. Kalau mereka, menurut aku mereka tuh ya berbagai macam usaha dilakukan. Tapi kan tergantung sama yang milih. Kalau yang milih, ada yang milih, termasuk tuh orang yang milih tuh orang yang bodoh. Ya kan, orang yang bodoh-bodoh. Kalau nggak bodoh, nggak mungkin dia milih. Benar statusnya artis. Ya kan, artis ini. Ya kan, kalau artis itu kemarin itu milih-milih dia itu kan dukung-dukung dia karena duit. Jadi di Indonesia itu tidak pakai akal sehat. Rakyat Indonesia itu tidak punya otak. Yang penting menghasilkan. Makanya mendapatkan presiden yang omon-omon. Presidennya nggak perlu pakai otak untuk memimpin negara. Yang penting bagaimana bisa menghamburkan uang. Ini kenapa bisa terjadi ya? Apakah karena ini spontanitas, asal Bapak yang dikunjungi itu seneng, jadi bilangnya begitu? Ataukah mungkin hanya pemanis buatan, kunjungan selesai, pulang, dilupakan begitu saja, atau memang ini sudah terkonsep sebelum kepala negara ini berangkat? Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Saya berharap Presiden tidak ada kunjungan ke Tanzania, ke Zimbabwe, ke Papua Nugini. Kasihan ini kalau sampai harus disuruh pelajari bahasa-bahasa yang kita belum tahu, belum kenal.
Seandainya ini benar-benar terjadi, mungkin kurikulum kita menjadi kurikulum yang paling dinamis di seluruh dunia. Karena harus mempelajari banyak sekali bahasa. Jangan sampai, apalagi ada bahasa semut, bahasa Suryani, wah berbahaya. Kalau seperti ini kan tidak ubahnya seperti kunjungan studi banding, studi tiru yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu. Yang penting adalah ada tempat-tempat atau spot-spot selfie, rekreasi. Kalau terkonsep akan jauh lebih baik. Ini mbah-mbah satu ini tetap ya bikin ulah aja ya. Prabowo bilang kalau Danantara punya aset sampai 17.000 triliun ya. Itu kan valuasi ya, asetnya bagus semua nggak kecuali banking ya. Coba banking dikeluarkan di sektor-sektor seperti waskita ya dan kawan-kawannya yang hancur itu. Valuasi 17 triliun, asetnya nggak liquid, nggak bisa diapa-apain. Itu kelola-kelola apaan wow Prabowo? Emang kita hewan ternak ya? Emang kita sapi, kambing gitu ya? Dikasih makan tiap hari gratis. Kalian yang milih Prabowo ya, kurang ajar ya. Kalian nggak punya otak dan sekali lagi kalian berdosa terhadap 280 juta orang Indonesia ya. Rakyat kita tidak bermimpi untuk jadi kaya raya. Mereka hanya bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari. Makanya saya menyediakan bansos dan MBG biar rakyat dan anak-anak bisa makan. Aduh, Prabowo, saatnya kamu berbenah ya. Kalau enggak, kamu dalam bahaya posisi sekarang ya. Karena trust masyarakat udah turun dan pastinya akan timbul kerusuhan untuk menurunin kamu nanti ya. Kalau kamu nggak berubah cara ngomongnya. Dalam literatur kitab fikih, kurban menggunakan uang APBN sebenarnya diperbolehkan, asalkan diatasnamakan rakyat dan tetap sesuai aturan fikih terkait kebijakan fiskal, seperti program yang harusnya diprioritaskan sudah tercukupi. Cuma entah ada kesalahan secara teknis atau memang ada sebagian kelompok yang sengaja memframing buruk terhadap presiden, seolah-olah kurban dari uang APBN itu diatasnamakan pribadi. Mari kita simak bersama-sama dalil yang akan saya sampaikan dalam kitab Nudil Muhdaj. Disclaimer, saya nggak ada hubungan darah dengan Pak Wapres Gibran Rakabuming ya teman-teman. Saya hanya ingin bahas hukum syariat. Talisan, tadhiyatul imam anil muslimin min baitil mal ayain dasati fa innahu yajuzu kama qala al-Mawardi. Presiden diperbolehkan kurban menggunakan uang APBN dengan dua syarat. Pertama, diatasnamakan rakyat Indonesia. Dan yang kedua, kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting sudah tercukupi, seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan, dan lain-lain. Jika tidak memenuhi dua syarat ini, maka tidak diperbolehkan. Nah, masalah kebutuhan lain sudah tercukupi plus minus APBN itu seharusnya orang dalam sebagai presiden sudah tahu, bisa mengaturnya. Tapi entah kenapa baru tahun ini rame. Padahal tahun-tahun sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya juga kurban menggunakan uang APBN karena memang ada anggarannya. Dan parahnya lagi, banyak influencer agama yang hanya hafal 1-2 hadis, paham sedikit tentang agama, sudah spek A tentang ini. Padahal mereka dalil innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, tidak menerima kecuali uang yang baik. Loh, nggak bisa seperti itu. Hal-hal semacam ini ranahnya fikih. Fikih itu luas teman-teman. Nggak cukup dengan kamu ngutip 1 hadis, 2 hadis, atau pakai terjemahan, itu sangat fatal. Ya, jadi nggak harus menggunakan uang pribadi. Uang APBN itu bisa digunakan kurban, tapi atas nama rakyat. Makanya dalam fikih itu pembahasannya apakah ketika presiden itu kurban menggunakan uang APBN atas nama rakyat, pertanyaannya apakah gugur sudah kesunahan-kesunahan bagi rakyat. Nah, makanya dalam fikih pembahasannya itu bukan kok pakai hadis harus pakai uang pribadi. Ya enggak ada seperti itu ya. Ini aku baru turun gunung, teman-teman yang belum follow silahkan di follow dulu. Barakallahu fiikum.